Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN LPTK UIN Sesu Purwokerto. Perkenalkan, nama saya Lisa Oktavia Tritanti SPDI yang merupakan mahasiswi PPG PAI dalam jabatan batch 3 2022 dengan NIM 22410408249 di UIN Sesu Purwokerto. Pada hari ini, Jumat 13 Januari 2023 akan melaksanakan uji kinerja praktik video pembelajaran dengan tema hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru di kelas 11 TKJ SMK TI Bina Citra Informatika Purwokerto. Untuk itu, saya mohon bimbingannya dari dosen penguji atas video yang akan saya buat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengetahui siapa hari ini yang tidak berangkat, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Abdullah, Alvin, Arjuna, Azril, Cahyo. Nah, sebelum mengawali kita bersama, silakan kalian hafalkan Quran surat Al-Ikhlas bersama-sama. Ta'awudz. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu
pembelajaran melalui kegiatan membaca siswa dapat menjelaskan dalil tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru dengan benar. yang kedua. Melalui kegiatan membaca siswa dapat menguraikan makna dan hikmah hormat kepada orang tua dan guru dengan benar. Melalui kegiatan diskusi siswa dapat membuat ringkasan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan benar. Melalui kegiatan diskusi siswa dapat menentukan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan benar. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya akan mengulas kembali materi minggu kemarin. Kita sudah membahas mengenai bab perawatan jenazah ya. Nah, di mana di situ ada kewajiban seorang muslim itu ada memandikan, mengkafani, apalagi menyolatkan, apalagi menguburkan, terus taziah, ziarah dan hikmah. Nah, coba kalian masih ingat atau tidak tata cara sholat jenazah itu seperti apa sih, Mas Mbak? Ada yang tahu? Cuk? Ya, Mbak Alvina? Boleh berdiri? Ya, Mas? Pembahasannya membaca takbir sebanyak 4 kali, membaca surat Al-Fatihah, membaca sholawat, mendoakan jenazah, terakhir mengucapkan salam. Ya, jadi jadi untuk sholat jenazah itu berbeda ya, berbeda dengan sholat wajib. Kalau sholat jenazah itu niat ada yang masih ingat niat sholat jenazah? Silvi ingat? Soli ala hadar majidi arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Niat, terus takbir pertama itu Al-Fatihah, takbir kedua itu sholawat Nabi, takbir ketiga lepas setelah itu salam. Tidak ada rukunya, sujudnya dan iktidalnya. Nah terus lagi memandikan jenazah. Memandikan jenazah. Ada yang tahu siapa saja sih yang boleh memandikan jenazah jika jenazahnya perempuan? Perempuan, Bibiano, silakan. Jika jenazahnya perempuan yang bisa memandikannya adalah saudara perempuannya seperti ibu, nenek, dan kakak kandungnya. Perempuan ya. Nah, jadi kalau untuk memandikan jenazah itu kalau jenazahnya perempuan itu yang memandikan itu perempuan saudaranya, tidak boleh laki-lakinya. Kecuali kalau istrinya itu boleh suaminya, tapi bapaknya tidak boleh. Itu ya. Dan sebaliknya, kalau yang meninggal itu yang laki-laki, makanya memandikan juga seorang laki-laki. Gitu ya, Mbak. Nah, terus selanjutnya materi ini hormat dan patuh. Nah, ini untuk peta konsepnya. Hormat dan patuh yang akan kita bahas, memahami perilaku hormat kepada orang tua, kepada guru, memahami perilakunya juga. Nah sekarang menurut kalian perilaku hormat dan patuh kepada orang tua itu termasuk akhlak yang baik atau yang buruk? Baik ya. Nah, menurut kalian juga contoh perilaku kita hormat dan patuh kepada orang tua apa? Satu cung. Tadi? Ayo, ada yang tahu contoh perilaku patuh kepada orang tua? Yang pertama apa? Alan? Mas Alan? Tidak membantah. Tidak membantah. Bagus. Nah itu seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Nah ini yang merupakan dalil nafi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ada yang bisa membacakan? Silakan. Ya silakan Mbak yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil litaini ihsana imma yablughanna indakal ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma afil wala tanhad huma wa qul lahuma qawlan kariman. Nah itu ya dalam surat Al-Isra sudah dijelaskan nih. Ya benar ya. Wa bi
jinak ya. Apa semua masih tukar. Pokoknya apa yang 2, 3 itu yang ketika kita berbuat baik. Nah, di sini juga sudah dijelaskan dalam artinya. Janganlah engkau mengatakan kepada ibunya mengatakan tadi yang dijelaskan sama disebutkan sama Mas Sandy juga. Tidak boleh berkata kasar dengan orang tua. Nah, selanjutnya. Nah, ini untuk kandungannya. Kandungan Quran surat Al-Isra ayat 23 yang pernah jelaskan ya dalam surat Al-Isra 23, tidak boleh berkata kasar, berkata lembut kepada orang tua, berbakti dan merawat orang tua ketika sudah berusia lanjut. Itu ya. Nah, selanjutnya. Nah, silakan kalian amati video di depan. Setelah itu, apa yang kalian dapatkan setelah kalian mengamati atau memahami video tersebut? Ya, itu ya. Kalian sudah melihat tadi video di depan itu apa sih yang kalian pahami? Apa sih yang kalian dapatkan? Apa sih hikmah yang sudah kalian dapatkan setelah kalian melihat video tersebut? Perwakilan silakan. Ada? Ya, silakan Mas Sandy. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah video orang tua yang ingin mewujudkan keinginan seorang putrinya yang ingin memiliki laptop. Tapi perilaku seorang putrinya tidak sopan kepada orang tuanya. Ya, terus? Itu saja? Ya, sudah nggak apa-apa. Ya, kalau ada yang mau menambahkan lagi apa yang kalian dapatkan setelah kalian melihat video di depan? Cung, masalah mau menambahkan? Nah, saya ya, jadi hikmah yang bisa kita, bukan cuma kalian, saya juga yang kita dapatkan dari melihat video ini itu perjuangan seorang orang tua, perjuangan seorang ayah yang sudah ditinggalkan istrinya, merawat satu anak yang ingin memiliki laptop itu. Tetapi ayah tersebut hanya bekerja merawat ternak oleh orang lain gitu. Nah, terus ayah tersebut sampai menjual sapi sang majikan demi memenuhi keinginan sang putri itu. Sedangkan sang putri tersebut itu kurang sopan, tidak memiliki akhlak yang baik, tidak bisa menghormati kepada sang ayah. Bahkan tadi juga ada ya ketika sang ayah pergi ke sekolahannya untuk mengasih makanan ya, dan itu juga dibuang. Sampai ayah tersebut meneteskan air mata. Padahal dia sudah memberikan laptop dan akhirnya dia meninggal. Anak tersebut menyesal. Seperti itu intinya. Nah, sekarang hormat kepada kedua orang tua. Nah, apa sih yang kalian ketahui mengenai kewajiban orang tua? Orang tua itu apa? Ada yang tahu? Cung, bersama orang tua apa? Orang tua? Orang yang sudah melahirkan kita, orang yang sudah mendidik
Jadi apa sih perilaku yang kita berikan kepada orang tua? Yang pertama, menaati semua perintah orang tua selama itu betul. Misalkan kok, lalu sholat itu kan baik ya, tolong dilaksanakan. Sholat, puasa, tapi kalau halo orang sholat makan sekolah itu kan nggak baik, itu jangan diberi. Terus yang kedua, berbuat baik dengan sebaik-baiknya, itu ya, berbuat baik kepada orang tua. Terus yang ketiga, mencintai dengan sepenuh hati, seperti orang tua kalian mencintai kalian, ya, dari kalian bayi. Tuh. Terus juga, nah nih, merendahkan diri pada keduanya. Jadi ketika kalian sudah sukses, sudah punya uang banyak, sudah S1, S2, S3, tolong jangan sombong. Kan maaf ya, sekarang kan ada yang orang tuanya hanya lulusan SD, tapi kan anaknya sudah sampai S3 itu ada. Jangan sombong ya. Karena apa? Kesuksesan kalian itu juga doa Jadi orang tua. itu ya, pokoknya ketika kalian sudah sukses, tolong jangan sombong, tetap menghormati, tetap merendah kepada orang tua. Kayak misalnya itu orang tua itu siapa gitu loh. Besok misalnya kayak Mas Ratim sudah sukses, sudah jadi polisi, tetap itu orang tua, bukan pacar atau bukan teman gitu ya. Terus selanjutnya, nah, sering berkomunikasi dengan orang tua, sering curhat gitu. Jangan malah lebih dekat sama temennya. Karena apa? Yang lebih mengetahui kamu, yang bisa menerima kekurangan kamu itu orang tua kalian, ayah sama ibu. Ya, misalkan kok kalau kalian ada masalah di sekolah, kalian bilang ke ibu, ke bapak atau ke teman-teman kalian, tuh kalian apa tak bilang ke bapak sama ke ibu. Itu ya, pokoknya berkomunikasi ke orang tua. Karena selama kalian belum menikah, orang terdekat itu orang tua kalian. Ya, ketika kalian sudah menikah, istri kalian, suami kalian. Nah, selanjutnya selalu mendoakan keselamatan orang tua. Nah, itu ya. Jadi setiap kalian sholat fardu, sholat sunnah itu kalian berdoa kepada orang tua. Bisa ya doa-doanya ya. Coba yuk, doa orang tua. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ada yang tahu? Cung, Mbak Siti? Terus selanjutnya, nah, menyambung tali silaturahmi dengan para teman orang tua. Oh kalian, tante kalian, bude kalian, tuh kalian silaturahmi, itu ya. Terus selanjutnya berbakti secara sempurna, menghormati kedua orang tua sepenuh hati, dapat dipahami, berkomunikasi dan bahasa yang lemah lembut juga dapat dipahami ya. Tadi dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra, jangan berkata kasar terhadap orang tua. Lalulah itu juga tidak boleh, sudah kasar. Tuh, kalau misalkan kalian tuh dididik dari kecil pakai bahasa kamu itu lebih baik, pakai bahasa Komo. Tapi kalau Bu, saya nggak bisa bahasa Komo ya, pakai bahasa yang lembut Kak. Tuh, jangan nggak boleh seperti itu. Jangan. Terus nah, menjaga kedua orang tua terutama sudah berusia senja. Jadi ketika kalian sudah sukses, sudah punya uang banyak, gantian kalian yang merawat orang tua kalian, jangan malah dimasukkan ke panti jompo gitu ya. Nah, kalian pas lagi bayi juga, kalian kalian pipis semua itu orang tua. Nah, kalau orang tua kalian sudah tua, gantian disuapin, dimandikan gitu ya. Pokoknya jangan malah dimasukkan ke panti jompo. Pokoknya pesan saya ketika kalian sukses, tetap orang tua itu yang nomor 1 gitu ya. Terus selanjutnya, nah ini hormat kepada guru. Nah, harapan saya setelah membahas ini kalian
sama gurunya. Nah itu gimana harusnya loh? Apa iya kalau di rumah itu seperti itu? Tapi harapan saya sih untuk anak-anak sini tidak seperti itu. Semuanya baik-baik. Nah, terus pengertian guru. Nah, ada yang tahu pengertian guru bisa dibacakan? Pengertian guru adalah orang yang pernah memberikan dan mengajarkan ilmu dan mengarahkan untuk selalu berbuat kebaikan. Melalui pemahaman tersebut, fungsi guru Ya, ya. Pengertian guru. Orang yang memberikan dan mengajarkan ilmu. Sosok guru juga tidak kalah penting. Tuh, kan kalian 1 tambah 1 2 itu juga diajarkan oleh guru. Terus juga bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia itu juga dari seorang guru. Meskipun orang tua kalian juga mampu untuk meleskan kalian itu tetap semua itu dari guru, gitu ya. Nah, terus selanjutnya nih perilaku terhadap guru. Yang pertama, cintai dan hormati guru. Tuh, walau bagaimanapun itu guru juga orang tua kalian di sekolah. Ya benar sih, benar. Terus selanjutnya, senantiasa mendoakan guru untuk kebaikan dunia dan akhirat, tuh ya. Terus, nah, berdiskusilah dengan cara yang sopan. Jika kalian mengalami perbedaan pendapat dengan bapak ibu guru, tolong jangan malah menggunakan kata yang kasar. Terus, karena enggak semuanya seorang guru itu betul. Jadi silakan kalian boleh berpendapat dengan yang sopan. Mengamalkan ilmu yang diperoleh. Tuh, jadi misalkan tadi kalian sudah saya kasih materi perawatan jenazah, tolong diamalkan. Gitu. Jadi ketika kalian nanti ada saudara yang meninggal, kalian bisa menerapkan tata cara sholat jenazah, memandikan jenazah seperti itu. Terus selanjutnya meneladani perilaku terpuji. Tuh, yang baik-baik saja. Kalau misalnya ada guru yang nggak baik, jangan diteladani. Gitu ya, yang baik-baik saja. Tekun dan disiplin dalam menuntut ilmu. Nah itu rajin berangkat ke sekolah, rajin mengerjakan tugas-tugasnya. Selanjutnya, nah hikmah, hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, tolong Mbak Salma dibacakan. Mendapat juga orang tua sekali. Itu Allah, karena dunia orang tua adalah dunia Allah. Dan bertanya, karena orang tua adalah bukannya Allah juga. nah, terus yang kedua, Dicap sebagai orang-orang yang bertakwa, karena kepada orang tua adalah perintah Allah dan Rasulnya. Terus dapat jaminan surga dan terkabulkan hajat dan doa, terhindar dari azab dunia dan akhirat. Jadi kalau hormat kepada orang tua itu hajatnya, doanya cepat terkabul. Di setiap apapun kalian memiliki hajat, minta doa ke orang tua. Ayah, ibu, saya mau ini, doakan ya. Nah, insya Allah cepat terkabul. Gitu ya. Karena apa tadi? Tuh, mendapat ridho orang tua, mukanya Allah juga mukanya orang tua. Terus terhindar dari azab dunia dan akhirat. Nah, hikmah, hormat dan patuh kepada guru. Bisa dibacakan? Mas Tendi sekarang. Ilmu yang akan dipelajari lebih mudah dipahami. Nah, Ilmu yang akan dipelajari lebih lama melekat atau lebih sulit lupa. terus, Ilmu yang didapat menjadi berkah. Mendapat pahala dari ridho dari Allah. Guru lebih mudah memberikan ilmu dan lebih ikhlas dalam mengajar. nah, tuh hikmah kita patuh kepada guru. Ilmu yang akan dipelajari lebih mudah dipahami. Nah itu. Jadi maaf ya kalau yang nggak suka sama guru biasanya tuh sulit untuk memahami materi tersebut. Karena pengalaman juga saya seperti itu, nggak suka sama guru dulu waktu SMA yang angel banget, sulit untuk memahami materi tersebut. Itu juga lebih lama diingat-ingat gitu loh. Misalkan hari ini Pak Guru mengasih
sih materi ini? Diulas lagi. Ingat, tuh. Itu ya. Nah, sekarang untuk LKPD-nya saya bagi kelompok. Nanti silakan kalian duduk bersama kelompoknya, kalian diskusi, setelah itu kalian presentasikan. Gitu ya. Untuk kelompok 1 itu ada Mbak Silvi, Mas Latim, Mbak Alvina, Mbak Cindy, Mas Randy. Kelompok 2, Mas Alan, Mbak Salma, Mbak Mariatul, Mas Adi, Mas Rifki, Mbak Amel. Kelompok 3, Mas Tegar, Mas Radit, Mbak Hanung, Mbak Devi, Mas Rifki. Silakan duduk sama kelompoknya, boleh diputar mejanya atau seperti apa, silakan. 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 Ya, itu ya. Nanti silakan kalian kerjakan ya tugas kelompok saja. Tugas kelompok di situ 1 ada 3 pertanyaan yang kalian dipahami. Ya, ada masalah kalian silakan diskusikan sama teman sekelompok kalian. Tuh, silakan saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Setelah itu dipresentasikan. Silakan. Nah, sudah ya? Nah, silakan nanti kita mulai dari kelompok 1. Silakan kalian presentasikan maju ke depan. Yang lainnya tolong dilakukan. Gitu ya. Silakan kelompok 1. Mas Rakim, Mbak Alvina, Mbak Cindy, Mbak Cindy, Mas Randy. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan anggota Alvina, Cindy, Silvi, Radi. Menurut kelompok kami, kasusnya tidak terjadi siswa menganiaya gurunya gara-gara dihukum karena kesalahannya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah hal tersebut merupakan masalah? Jika merupakan masalah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, coba jelaskan. Tolong yang jelas. Cepat. Silakan. Jelas ini merupakan masalah dan cara mengatasinya adalah dan murid dengan jiwa muda yang barang mereka ingin dihargai, tetapi terus malah membuat mereka malu di depan kelas yang ditonton oleh beberapa anak di kelas. Sebaiknya menegurnya tidak di tempat umum agar tidak berkesan memalukan. Ya, ada yang mau menambahkan? Jadi untuk kelompok 1, kasus yang sering terjadi siswa menganiaya guru gara-gara dihukum karena kesalahan sendiri. Menurut kelompok 1 itu merupakan masalah. Cara mengatasinya itu seorang guru sebaiknya jangan menegur siswa di depan teman-temannya, karena itu menimbulkan emosi siswa. Itu ya Mbak Mas. Ada yang mau menambahkan? Kelompok 1? Enggak? Dapat dipahami ya? Ya, silakan cukup. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi udah ya kelompok 1. Sekarang tinggal kelompok 2. Silakan kelompoknya Mas Alan, Mas Rifki, Mas Adi, Mbak Salma, Mbak Mariatul, dan Mbak Amel. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang dengan anggota Mariatul, Salma, Amelia, Alan, Adi, dan Rifki. Kondisi terkini ini sering kita saksikan banyak orang kaya yang menitipkan orang tuanya di Bali Joko. Bagaimana pendapatnya terhadap masalah tersebut? Ada dampak positif dan negatifnya. Positif, salah satu alasan menitipkan orang tua di Bali Joko adalah tidak ada waktu untuk merawatnya saat orang tuanya dirawat di Bali Joko. Di dalam sungguh hidup mereka justru lebih terjamin. Negatif, tidak dikelilingi keluarga lainnya, meski dikelilingi orang sebaya, para kakek dan nenek tidak bisa membimbing anak cucu
khusus setiap hari. Penitipan orang tua di Bali Jogo bagi masyarakat Indonesia pada umumnya merupakan hal yang tabu. Sekian dari. Nah, ada yang mau menambahkan? Tadi saya kira jawabannya kelompok 2 kurang ya. Kan bagaimana kalian ada masalah itu? Masalah anak yang menitipkan di Bali Jogo. Tadi kan jawaban kalian agak sedikit mendukung ya. Ya kan? Nah, sedangkan tadi kan saya kan sudah bilang Mas di mana ketika kalian sukses, ketika kalian banyak uang, tolong rawatlah orang tua kalian. Jangan kita di panti jompo. Jadi itu tanggapan dari saya tidak setuju dengan jawaban kelompok 2 ya. Karena apa? Karena ketika kita sudah sukses, jangan sampai seperti itu. Ada yang mau menambahkan lagi? Itu ya, Mas, Mbak. Dan silakan. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan. Ya, silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan dua yang beranggotakan dan Dewi, Rizky, Radit dan Anum ingin mempresentasikan tentang berpegang teguh pada ajaran agama adalah suatu keharusan. Akan tetapi banyak dijumpai orang Islam tidak menghormati orang tuanya. Perilaku tersebut dianggap biasa oleh sebagian orang. Bagaimana menurut kalian? Menurut kelompok kami, kalau perilaku tidak menghormati orang tua dianggap biasa karena pada zaman sekarang banyak orang tua tidak menegur anak-anaknya pada saat mereka membantah perkataan baik dari orang tua karena kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak-anak mereka. Jadi lagi Mas, coba. Jadi jawabannya. Menurut kelompok kami, perilaku tidak menghormati orang tua dianggap biasa saja. Yang apa? Biasa saja. Karena pada zaman sekarang banyak orang tua tidak menegur anaknya pada saat mereka membantah perkataan baik dari orang tua karena kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak-anak mereka. Ya, ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Tidak, saya menambahkan ya Mas. Nih, menurut kelompok kalian tidak menghormati orang tua. Oh, masa biasa? Itu nggak boleh kan? Ya, mau benar. Kita kan jauh menghormati dan patuh kepada orang tua. Ya, kelompok 3 tolong nanti dipahami lagi. Saya tidak setuju dengan jawaban kelompok 3. Kenapa? Kita wajib patuh terhadap orang tua. Jangan malah dianggap hal biasa tidak menghormati orang tua. Itu ya. Ada yang mau menambahkan? Tidak, sekarang tutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah ya, tadi sudah kalian presentasi, kalian sudah menyelesaikan juga tugas di LKPD. Sekarang tinggal post-test, silakan kalian kerjakan di Google Form. Untuk linknya sudah saya share, silakan dibuka HP-nya dan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang, silakan. Selesai ya? Sudah bikin semua jawaban kalian? Ya. Ya, terima kasih. Nanti saya cek. Selanjutnya sebelum kita kesimpulan, saya akan mereview dulu, mereview pembelajaran kita untuk hari ini materi hormat kepada orang tua dan guru. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan contoh perilakunya itu kita tidak boleh berkata kasar ya, lemah lembut kepada orang tua itu.
sikap patuh dan hormat kepada orang tua harus dilakukan karena kedua orang tua dan guru merupakan orang yang berjasa di hidup kita. Terus? Nah itu ya, jadi kita harus patuh dan hormat kepada orang tua dan guru karena sangat berharga, sangat berjasa di kehidupan kita. Dan perilaku patuh dan taat juga itu termasuk perilaku terpuji atau akhlakul karimah. Ya, itu untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nah, kalau tidak, silakan kita tutup. Silakan ketua kelasnya nanti dibimbing berdoa dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan mengenai iman kepada qadar dan qadar. Itu ya. Silakan kalian belajar di rumah terkait materi itu. Silakan ketua kelasnya dipimpin Mas Rifki Adani. Maaf sebentar, sebelum itu kalian kembali ke tempat masing-masing dulu. Ya, silakan dipimpin berdoa. Tolong kalian pulang langsung ke rumah, jangan mampir-mampir dulu. Mas Rifki. Siap, gerak. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam.